Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadri Eskapnars, Unit Kerja UPT Puskesmas Lawaui, Jabatan Ahli Pertama Perawat. Inilah laporan hasil aktualisasi saya. Selamat menyaksikan. Kegiatan 1. Konsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatan pertama, menyiapkan materi konsultasi. Saya menyiapkan materi konsultasi sebagai respon kebutuhan pasien sekaligus menyampaikan solusinya. Tahapan kegiatan kedua, melakukan konsultasi. Saya melakukan konsultasi dengan mentor sebagai bentuk tanggung jawab melapor dan minta persetujuan mentor sebelum memulai kegiatan secara transparan. Tahapan kegiatan ketiga, mencatat hasil konsultasi. Saya mencatat hasil konsultasi sebagai bentuk tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan kedua, pembuatan leaflet. Tahapan kegiatan pertama, mencari dan mengumpulkan bahan isi leaflet. Saya menggunakan referensi untuk pembuatan media edukasi leaflet dari sumber yang dapat dipercaya dan mengerjakan secara konsisten. Tahapan kegiatan kedua, membuat desain leaflet. Saya dalam membuat desain leaflet menemukan banyak inovasi yang dapat digunakan untuk menangani masalah pasien. Tahapan kegiatan ketiga, mencetak leaflet. Saya bekerja sama untuk mencetak leaflet agar mendapatkan sinergi hasil yang lebih baik. Tahapan kegiatan yang keempat, membagikan leaflet. Saya membagikan leaflet dengan ramah, cekatan, dan dapat diandalkan sehingga pasien merasa puas dan membagikannya dengan adil tanpa membeda-bedakan apapun latar belakangnya. Kegiatan ketiga, pembuatan poster. Tahapan kegiatan pertama, mencari dan mengumpulkan bahan isi poster. Saya menggunakan referensi untuk membuat poster dari sumber yang dapat dipercaya dan mengerjakannya secara konsisten. Tahapan kegiatan kedua, membuat desain poster. Saya dalam membuat desain poster menemukan banyak inovasi yang dapat digunakan untuk menangani masalah pasien. Tahapan kegiatan ketiga, mencetak poster. Saya melakukan kerjasama dengan percetakan agar mendapatkan sinergi hasil yang lebih baik. Tahapan kegiatan keempat, memasang poster. Saya memasang poster sebagai bentuk kepedulian saya kepada masyarakat yang mengalami penyakit tuberkulosis. Kegiatan keempat, pembuatan kartu kontrol. Tahapan kegiatan pertama, mencari referensi. Saya mencari referensi untuk pembuatan kartu kontrol dengan cermat. Tahapan kegiatan kedua, membuat desain kartu kontrol. Saya membuat kartu kontrol dengan kinerja yang terbaik. Tahapan kegiatan ketiga, mencetak kartu kontrol. Saya mencetak kartu kontrol sebagai inovasi saya dalam menangani masalah pengobatan pasien. Tahapan kegiatan keempat, melaporkan kepada mentor. Saya melaporkan kepada mentor sebagai bentuk tanggung jawab dan melaksanakan secara transparan. Kegiatan kelima, pembuatan soal pretest. Tahapan kegiatan pertama, mencari referensi. Saya harus mencari sumber referensi yang terpercaya. Tahapan kegiatan kedua, membuat soal pretest. Saya harus meningkatkan kompetensi untuk membuat soal yang berkualitas. Tahapan kegiatan ketiga, membagikan soal pretest. Saya membagikan soal pretest selalu menghargai setiap pasien tanpa membeda-bedakan apapun latar belakangnya. Kegiatan 6. Melakukan edukasi secara personal di puskesmas. Tahapan kegiatan pertama, menyiapkan bahan edukasi. Saya menyiapkan bahan edukasi untuk mengungkapkan inovasi saya sebagai tindakan proaktif terhadap masalah kesehatan pasien. Tahapan kegiatan kedua, melakukan edukasi secara personal di puskesmas. Saya melaksanakan kegiatan edukasi sebagai bentuk responsivitas terhadap peningkatan pengetahuan pasien tuberkulosis terhadap bahaya putus obat. Kami kumapas itu, ini naman pangirungan di Korenor itu, sesuai lo ngapresoknya, presir bahan itu supaya leisai makadoraki jadi leguresi jadi yang saya dina na menyebar. Kegiatan ketiga, mengisi daftar hadir.
Saya menyiapkan daftar hadir sebagai bentuk transparansi peserta yang terlibat dalam kegiatan edukasi. Kegiatan ketujuh, melakukan edukasi secara personal di rumah pasien. Tahapan kegiatan pertama, menyiapkan bahan edukasi. Saya menyiapkan bahan edukasi untuk mengungkapkan inovasi saya sebagai tindakan proaktif terhadap masalah kesehatan pasien. Tahapan kegiatan kedua, melakukan edukasi dan pemberian informasi kepada pasien. Saya melakukan kegiatan edukasi sebagai bentuk responsivitas terhadap peningkatan pengetahuan pasien tuberkulosis terhadap bahaya putus obat. Tapi selama mana Pak Bura maksudnya engkau galina atau maga ada perubahan. Engkau perubahan. Siapa aku narang iya. Kalau mesin, kalau hampir di hari lalu misalnya terakhir dia ada tanggal si cemno. Biasa itu makanya aku ke keluarga apa nanti peringatan kit demo sana. Maka waktu ini mari Pak Bura atau peringatan keluarga atas supaya kan ini biasa kita kelupa. Tahapan kegiatan ketiga, mengisi daftar hadir. Saya menyiapkan daftar hadir sebagai bentuk transparansi peserta yang terlibat dalam kegiatan edukasi. Kegiatan 8, pemberian post-test. Tahapan kegiatan pertama, membuat post-test. Saya membuat post-test dengan mencari sumber referensi yang terpercaya. Tahapan kegiatan kedua, mencetak soal post-test. Saya mencetak soal post-test dengan berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Tahapan kegiatan ketiga, membagikan soal post-test. Saya membagikan soal post-test selalu menghargai setiap pasien tanpa membeda-bedakan apapun latar belakangnya. Kegiatan 9, evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatan pertama, membuat kuesioner. Saya membuat kuesioner agar mendapatkan kinerja yang terbaik. Tahapan kegiatan kedua, menyebarkan kuesioner. Saya menyebarkan kuesioner sebagai bentuk menghargai jawaban yang diberikan oleh pasien pada pengisian kuesioner dan sebagai bentuk saling peduli dan menghargai perbedaan. Tahapan kegiatan ketiga, merekapitulasi hasil kuesioner. Saya menganalisa hasil kuesioner dengan jujur dan konsisten dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang saya hormati, jadi apa yang kau ambil judul di sini di wilayah kita adalah mengenai masalah TB, minum obat. Jadi memang kita penyakit ini sudah lama, nggak pernah, bahkan selalu meningkat terus. Jadi olehnya itu apa yang kau ambil judul ini itu sudah betul. Jadi perlu kamu mengawasi pasien yang positif untuk minum obat. Kalau perlu bentuk PMO dalam hal ini dekatnya minum obat supaya lancar minum obat, tidak terputus. Kapan terputus maka gagal, dianggap gagal untuk minum obat. Sekali lagi saya harapkan yang minum obat itu harap diawasi supaya tidak akan terputus. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai salah satu perawat di Puskesmas Lawawoi memberikan apresiasi yang baik terhadap kegiatan aktualisasi dari kegiatan Latsar CPNS ini, di mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyakit TBC dan bagaimana meningkatkan kepatuhan minum obat di wilayah kerja Puskesmas Lawawoi, dan juga disertai dengan kartu kontrol, dan ini yang menjamin kesinambungan pasien-pasien tuberkulosis atau TBC agar pengobatan teratur dan patuh minum obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Sadril selaku perawat di Puskesmas Lawawoi yang telah memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya pasien TB tentang penyakit tuberkulosis.
Dengan adanya kegiatan ini, kami lebih memahami dan mengetahui tentang penyakit TB, khususnya bahaya jika putus obat, sehingga kami menjadi patut dalam mengkonsumsi obat untuk kesembuhan kami.